Bunuh diri merupakan masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di banyak negara, terutama pada kelompok anak-anak dan usia remaja. Bunuh diri adalah usaha, tindakan, atau pikiran yang bertujuan untuk mengakhiri hidup yang dilakukan dengan sengaja, mulai dari pikiran pasif tentang bunuh diri sampai akhirnya benar-benar melakukan tindakan yang mematikan. Keparahan tingkat bunuh diri bervariasi, mulai dari ide bunuh diri, ancaman bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan melakukan bunuh diri atau complete suicide. Merujuk data SRS pada tahun 2018, angka kematian akibat bunuh diri di Indonesia sebesar 1,12 per 100.000 penduduk. Ini berarti ada 2.992 kematian akibat bunuh diri dari tahun tersebut. Laki-laki 3 kali cenderung lebih besar melakukan bunuh diri dibandingkan dengan perempuan. Cara bunuh diri yang banyak dilakukan di Indonesia adalah gantung diri, yaitu sebesar 60,9%, minum racun pestisida dan bahan kimia sebesar 18,8%, minum obat-obatan yang beracun sebesar 8,7%, dan sisanya sebanyak 11,6%. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau KPAI pada tahun 2014 melaporkan ada 89 kasus bunuh diri pada anak dan remaja, 9 kasus pada rentan usia 5-10 tahun, sementara 12 hingga 15 tahun ada 39 kasus, sedangkan yang berusia di atas 15 tahun ada 27 kasus. Secara umum, metode bunuh diri pada remaja yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan senjata api. Pada percobaan bunuh diri, metode yang paling sering digunakan adalah menelan obat pereda nyeri atau overdosis obat. Selain itu, metode lain yang sering digunakan adalah mengiris permukaan pergelangan tangan atau leher. Faktor risiko yang menyebabkan seorang remaja melakukan bunuh diri yaitu gangguan psikiatri. Yang sering menjadi faktor risiko bunuh diri pada remaja adalah gangguan suasana perasaan, yaitu depresi dan bipolar, skizofreni, penyalahgunaan zat, gangguan tingkah laku, dan gangguan makan. Faktor risiko lain yang bisa memunculkan perilaku bunuh diri yaitu adanya kejadian yang menimbulkan stres, masalah hubungan anak dan orang tua, perceraian orang tua, riwayat keluarga, dan penyakit kronis. Tanda dan peringatan bila seseorang remaja ingin melakukan bunuh diri yaitu: yang pertama, membicarakan tentang bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan tentang kematian. Yang kedua, membenci dan menghujat diri sendiri dan merasa putus asa. Yang ketiga, mencari cara mematikan. Yang keempat, isolasi sosial. Yang kelima, bertindak merusak diri sendiri. Yang keenam, perubahan fisik dan psikis yang drastis. Yang ketujuh, mengatur segala hal untuk ditinggalkan atau memberikan barang pribadi ke orang lain. Yang kedelapan, mengucapkan perpisahan atau selamat tinggal kepada orang lain seolah tak akan bertemu lagi. Penjagaan bunuh diri sangat penting dan direkomendasikan untuk strategi pengembangan dan penerapan penurunan angka bunuh diri pada remaja, yaitu yang pertama, program penjagaan bunuh diri melalui program berbasis sekolah. Yang kedua, edukasi pemahaman tentang kematian. Yang ketiga, mengidentifikasi remaja dengan faktor risiko tinggi bunuh diri. Yang keempat, bertanya dan tawarkan bantuan kepada remaja bila mengalami masalah. Yang kelima, singkirkan benda berbahaya dari lingkungan remaja. Yang keenam, tanamkan prinsip mudah memaafkan dan menghindari dendam. Yang ketujuh, tanamkan hubungan yang harmonis dalam keluarga, teman, dan masyarakat. Berbagai masalah dan kondisi yang terjadi selama masa remaja sebenarnya bisa dikelola dengan baik, terutama bila disertai dengan dukungan keluarga dan orang terdekat. Kenali tanda-tanda remaja yang berusaha bunuh diri dan lakukan cara-cara di atas untuk mencegah tindakan berbahaya tersebut. Bila perlu bantuan, segera konsultasikan dengan psikolog atau psikiater di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Atau dapat juga menghubungi hotline Love Inside Suicide Awareness atau LISA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di 119 atau 081 138 55472.